Salah satu kisah teladan yang disebutkan dalam beberapa riwayat adalah kisah Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim adalah orang biasa, namun namanya diabadikan dalam Al-Quran surat Luqman. Nama Luqmanul Hakim adalah Luqman bin Unaqo bin Sadun. Sedangkan mengenai asal-usul Luqman, para ulama berbeda pendapat. Ibnu Abbas menyatakan bahwa Luqman adalah seorang tukang kayu yang berasal dari Habsyi. Dikatakan bahwa Luqmanul Hakim hidup di zaman Nabi Daud alaihissalam. Riwayat lain menyebutkan ia adalah orang dengan ciri fisik bertubuh pendek dan berhidung mancung dari daerah Nubah. Sebagian lain mengatakan bahwa ia berasal dari Sudan. Menurut Ayyuki Abu Khalil, Luqman adalah putra dari bibi Nabi Ayub. Luqmanul Hakim memiliki keistimewaan yang mendapat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni berupa ilmu hikmah. Ilmu sangat berguna bagi kepribadian manusia yang pada gilirannya akan bermanfaat bagi orang di sekitarnya, juga bagi alam semesta. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Luqman adalah pengembala domba, tukang kayu, penjahit, dan ada pula yang mengatakan bahwa ia adalah seorang budak milik Bani Al-Hashas. Bani Al-Hashas adalah salah satu kabilah Arab. Adapun yang termasuk di antara budak mereka adalah Suhaim yang terkenal pandai menciptakan syair. Ia terbunuh pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan. Sosok Luqman dalam Al-Quran digambarkan sebagai ahli hikmah yang nasihatnya menjadi acuan umat dalam mendidik keluarga. Ada pula yang menyebut Luqmanul Hakim berasal dari keturunan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam yang pernah menjadi budak Bani Israel. Setelah dimerdekakan, Luqman tinggal di kota Ramallah dekat Baitul Maqdis, Palestina. Luqmanul Hakim bahkan mendapat julukan Al-Hakim yang artinya penuh hikmah atau kebijaksanaan. Kisah Luqmanul Hakim begitu terkenal, terutama nasihatnya kepada sang anaknya yang bernama Taron. Dikisahkan saat Luqmanul Hakim mengajari putranya tentang kehidupan nyata di tengah-tengah masyarakat, Luqmanul Hakim berkata, "Wahai putraku, lakukanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan duniamu. Terus lakukan hingga kau mencapai puncak kebaikan. Jangan pedulikan omongan dan cacian orang, sebab tak akan pernah ada jalan untuk membuat mereka semua lega dan terima. Tak akan pula ada cara untuk menyatukan hati mereka. Wahai putraku," kata Luqmanul Hakim melanjutkan, "datangkan seekor kedelai kepadaku dan mari kita buktikan." Lalu Luqman bermaksud mengajak putranya jalan-jalan di tengah masyarakat untuk membuktikan bahwa membuat semua orang legawa itu sangat sulit, bahkan bisa dibilang sama sekali tidak mungkin terjadi. Apapun yang diperbuat oleh seseorang akan selalu ada yang mempermasalahkan. Selalu saja ada yang tidak setuju. Kemudian perjalanan mereka segera dimulai. Pada kesempatan pertama, Luqman menaiki keledai dan menyuruh putranya berjalan kaki sambil menuntun keledai. Hal itu kemudian dilihat oleh sekelompok orang yang menganggap bahwa hal itu aneh. Lalu orang-orang yang menganggap itu aneh pun kemudian segera mencaci Luqman. Mereka berkata, anak kecil itu menuntun keledai sedang orang tuanya duduk nyaman di atas keledai. Alangkah congkak dan sombongnya orang tua itu. Mendengar cacian tersebut, Luqman pun berkata, "Putraku, coba kau dengar apa yang mereka katakan." Luqman lalu bergantian dengan membiarkan putranya yang menaiki keledai, sedangkan Luqman giliran berjalan kaki sambil menuntun keledainya. Mereka kemudian melanjutkan perjalanan hingga bertemu sekelompok orang yang berbeda. Meski kini Luqman dan putranya telah berganti posisi, tetap saja reaksi serupa yang mereka dapatkan. Orang-orang yang merasa aneh dengan apa yang mereka lihat pun berkomentar dengan mengatakan, "Lihatlah, anak kecil itu menaiki keledai, sementara orang tuanya itu malah berjalan kaki menuntunnya. Sungguh alangkah buruknya akhlak anak itu." Mendengar komentar orang-orang pun, Luqman kemudian berkata kepada putranya, "Anakku, dengarlah apa yang mereka katakan." Mereka berdua melanjutkan perjalanan. Kali ini keduanya menaiki keledai mungil itu. Mereka berdua terus berjalan hingga melewati sekelompok orang yang duduk-duduk di pinggir jalan. Lagi-lagi orang-orang tersebut bereaksi dengan melontarkan komentar negatif. Dua orang itu naik keledai berboncengan, padahal mereka tidak sedang sakit. Mereka mampu berjalan kaki. Betapa mereka tak tahu kasihan pada hewan. Sindir seseorang yang melihat Luqman dan anaknya. "Lihatlah apa yang mereka katakan, wahai putraku." Luqman kembali menasihati putranya. Tanpa menghiraukan caci maki orang-orang itu, Luqman dan putranya kembali melanjutkan perjalanan. Kali ini Luqman dan putranya semuanya berjalan kaki sambil menuntun keledai. Komentar negatif kembali mereka dapatkan ketika melewati sekelompok orang. "Subhanallah, lihat dua orang itu menuntun keledai bersama, padahal keledai itu sehat dan kuat. Kenapa mereka tidak menaikinya saja? Betapa bodohnya mereka," kata seseorang dalam kerumunan.
Mendengar komentar tersebut kepada putranya, Luqman berkata, "Dengarlah apa yang mereka katakan. Bukankah telah aku katakan padamu, lakukan apa yang bermanfaat bagimu dan jangan kau hiraukan orang lain. Aku harap kau bisa mengambil pelajaran dari perjalanan ini." Selain terkenal akan keteladanannya, konon Luqmanul Hakim hidup selama 1000 tahun. Suatu ketika Luqman berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dianugerahi umur yang panjang, yang kemudian dikabulkan. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Luqmanul Hakim dianugerahi umur panjang yang setara dengan umur 7 burung elang. Burung elang termasuk salah satu jenis yang berumur panjang hingga puluhan tahun. Apabila hitungan umurnya diambil dari semua burung elang tersebut, sekiranya umur Luqman mencapai sekitar 560 tahun. Itulah tadi kisah singkat mengenai Luqmanul Hakim. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.